Salam seluruh jemaat yang terkasih. Hari ini kita bersekutu di dalam doa hari Sabtu. Mari kita memulainya dengan mengambil saat teduh. Kita tenangkan hati kita dan mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa, ini kami, tenangkan hati kami. Mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan, atau berbagai perasaan negatif yang lainnya. Kiranya Roh Kudus ganti dengan damai sejahtera. Dan biarlah hati kami siap untuk datang kepadamu. Terlebih kami mohon, layakkan kami ya Tuhan. Sehingga boleh seperti Maria, menikmati firman-Mu, menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam doa, bercakap-cakap dengan Engkau. Berkati waktu yang singkat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian. Satu pujian yang indah, PPK 162. Sabda Tuhan aku serta. PPK 162, Sabda Tuhan aku serta. Sabda Tuhan aku serta, ku selalu tak tinggalkan, ku kan jaga dan pelihara, sandarku kau kan teguh. Jangan takut, asal mohon padaku. Aku tetap tinggal tetap sampai selama-lamanya. Bila susah duka datang bagai ombak bergelora, aku tentu jaga kamu, hiburlah hatimu. Kelak tentu semu serta dengan aku di surga. Aku tetap tinggal serta sampai selama-lamanya. Bila ajalmu tibalah, ku kan sambut di surga. Berikanmu berkat limpah, hatimu berdenposan. Berkat kekal padamu tentu ku beri. Kasihku tetap sertamu sampai selama-lamanya. Lagu-lagu yang sungguh indah memang mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Kita berdoa sebelum kita kembali membaca firman Tuhan. Bapa, kami sebentar lagi membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami di tengah mungkin berbagai pergumulan kami hadapi. Secara khusus di tengah krisis yang saat ini. Kami membutuhkan firman yang menghiburkan, yang menyegarkan jiwa kami, bagaikan air yang sejuk itu. Mungkin juga menegur kami dan mengarahkan jalan hidup kami di dunia ini. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, saya ambil di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-25.
pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ya, ayat 23. Ya, ayat 23. Matius pasal 1, ayat 23, saya bacakan buat kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, ini peristiwa penyampaian atau berita dari kelahiran Tuhan Yesus yang akan menebus dosa manusia. Hari ini tidak kita berbicara tentang Natal, tapi tema kita hari ini adalah Immanuel, yang mungkin tidak asing di telinga kita, tapi mungkin pemahaman kita kurang dalam. Oleh sebab itu saya rindu kita hari ini memperdalam pemahaman kita dan boleh diteguhkan di dalam iman yang benar di hadapan Tuhan. Salah satu penulis renungan, Andar Ismail, mempertanyakan khususnya ketika ada kalimat Allah bersama kita. Dia tanya, kita yang mana? Nah, ini perlu juga kita fahami. Karena tidak semua manusia itu disertai Allah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, misalnya manusia yang membuat Menara Babel, jelas itu tidak mengalami penyertaan Tuhan yang disebut dengan Immanuel. Justru Allah marah dan menyerahkan mereka. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan dan seterusnya. Jadi Allah menyertai kita, kita yang mana? Nah, oleh sebab itu mari kita melihat apa arti Allah menyertai kita. Kembali kita dari awal Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 3. Di sana sudah mulai kita melihat sebenarnya bagaimana Allah menyertai manusia. Allah bersama manusia. Allah hadir. Sebelum penciptaan manusia, Allah sudah ada. Dan ketika dia menciptakan manusia, jelas di situ Allah mempersiapkan segala sesuatu. Berbagai kebutuhan manusia, perlengkapan kehidupan manusia diciptakan lebih dulu, baru kemudian dia ciptakan manusia di Taman Eden. Itu bentuk perhatian Allah kepada manusia sebagai makhluk spesial yang segambar dengan dia. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, apakah Allah hadir di sana? Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Khususnya dari ayat 1 di sana kita melihat Allah hadir. Ketika manusia mulai dari Hawa telah melanggar firman Tuhan, kemudian menyusul Adam, Tuhan sudah tahu. Kemudian dia datang di Taman Eden. Lalu dia bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? Sekali apakah Tuhan tanya itu karena dia tidak tahu manusia karena bersembunyi? Tidak. Dia Allah yang maha tahu. Dia datang dan bertanya supaya manusia itu menyadari mereka sudah berdosa. Dan perhatikan, Allah sudah tahu dari surga mereka sudah melanggar yang sebenarnya membuat hati Allah berduka. Tetapi Allah sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Justru hadir dan datang. Datar untuk menyatakan kasihnya, perhatiannya. Dan pertanyaan, di manakah engkau? Kemudian ada interogasi berikutnya untuk menunjukkan kehadiran Allah agar mereka sadar telah berbuat dosa.
Dan melalui interogasi yang begitu cukup panjang, akhirnya Adam dan Hawa terdesak. Walaupun mengalihkan kesalahan itu kepada yang lain. Bapak Ibu, di sini kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Dia sudah tahu lebih dahulu manusia ini telah mendukakan hatinya, memberontak. Kita tahu dan mengerti sebagai orang tua yang punya anak, ketika anak kita memberontak, begitu melukai hati kita. Mungkin kita ingat seumur hidup kita, apalagi kalau sangat menyakitkan. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa. Dosa begitu menyakitkan bagi Allah, melawan Allah. Tapi bagaimana kasih Allah? Dia hadir yang menunjukkan penyertaannya agar manusia sadar akan dosa. Mungkin beberapa penafsir mengatakan kalau Adam dan Hawa langsung mengakui dosa mereka, penghukuman mereka mungkin tidak ada atau paling tidak ringan. Bapak Ibu, lebih-lebih lagi nanti kalau kita melihat Allah tidak tinggal diam di dalam keberdosaan manusia. Allah menunjukkan solusi walaupun perwujudannya beribu-ribu tahun kemudian. Melalui apa? Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, yaitu ular. Maksudnya itu adalah janji tentang kedatangan yang namanya Immanuel. Itu pernyataan penyertaan kasih Tuhan kepada manusia di tengah mereka tidak berdaya menyelesaikan dosa mereka. Allah hadir dan memberikan solusi di dalam keberdosaan mereka. Belum lagi Bapak Ibu kalau kita melihat di ayat 21. Pasal yang sama yaitu pasal 3. Ayat 21. Bagaimana Allah di dalam keberdosaan mereka menjadi telanjang. Mereka sadar mereka telanjang. Maka Tuhan pun memberikan solusi. Karena mereka malu. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Lagi-lagi Allah menunjukkan dia hadir. Dia tidak pernah meninggalkan manusia ini sendirian. Di tengah pergumulan mereka, malu, takut. Allah memberikan solusi. Itulah luar biasanya Allah yang kita sembah. Dia selalu hadir bersama dengan kita. Di tengah keberdosaan kita sekalipun. Bapak Ibu, mari kita melihat berikutnya di dalam kitab-kitab selanjutnya di dalam Alkitab. Kehadiran Allah di tengah manusia semakin berdosa. Tadi saya singgung Menara Babel, Sodom dan Gomora. Maka dia memanggil satu keluarga Nuh. Tujuannya apa? Kalau tadi waktu Adam berdosa, agar manusia menyadari dosa. Sekarang dia memanggil Nuh, memanggil Abraham dari keluarga yang menyembah berhala. Lalu memisahkan mereka untuk menunjukkan perhatian dan kasih Allah. Merasakan berkat Tuhan. Hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan hidup mereka. Allah menyelamatkan Nuh sekeluarga melalui bahtera. Allah memanggil Abraham, memisahkan dia dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, dan Tuhan memimpin dia. Tujuan Allah hadir di sini. Dia mau dekat dengan manusia. Dan manusia merespon dengan apa? Beribadah kepada Allah. Setelah mereka mengenal dia. Itulah sebabnya setelah Nuh keluar dari bahtera, lalu membuat mezbah. Memuji Allah. Mempersembahkan korban. Apalagi lebih-lebih Abraham. Seringkali ketika dia membuat tempat kemah. Di sampingnya dia buat tempat mempersembahkan korban, yaitu mezbah. Dia memanggil nama Tuhan. Allah menaruh di dalam hati mereka
untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu perwujudan penyertaan Allah dalam kehidupan manusia dari generasi ke generasi bagi orang yang berkenan kepadanya, bagi yang tidak mengalami penghukuman. Mari kita lihat juga Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran. Di sana kita melihat bagaimana di tengah-tengah perbudakan Allah menuntun mereka keluar dari Mesir melalui Musa. Dan perhatikan apa kata Musa, alasan Musa kepada Firaun membawa bangsa Israel keluar. Apa? Beribadah. Beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Walaupun berulang kali Firaun tidak mengizinkan mereka keluar. Karena Allah mengeraskan hati Firaun. Mempermainkan Firaun. Dan mempermainkan dewa-dewa mereka melalui 10 tulah. Intinya di sini Allah mau membawa umatnya dari perbudakan dan menyertai mereka. Dan dia mau mereka beribadah kepadanya. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah hadir di tengah bangsa ini. Dimulai nanti setelah mereka di padang gurun, Allah dalam simbol tiang awan, tiang api. Itu kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ketika pada siang hari Allah menjadi tiang awan untuk melindungi mereka di tengah padang gurun yang panas. Agar mereka itu adem. Dan pada malam hari karena gelap Allah menjadi tiang api. Menerangi perjalanan mereka kalau seandainya mereka harus berjalan. Kemudian ketika awan itu terangkat itu pertanda bahwa mereka memulai perjalanan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Itulah bentuk pimpinan perlindungan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bentuk lainnya adalah nanti Musa menyuruh bangsa Israel untuk membuat kemah. Perhatikan. Kemah itu adalah lambang kediaman Tuhan. Dan memang Tuhan tinggal di situ. Berbicara kepada mereka selama di padang gurun 40 tahun. Yang lebih unik perhatikan Bapak Ibu. Penempatan kemah suci itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Sekitarnya didirikan kemah dari suku-suku bangsa Israel yang 12. Dan kemah suci ditaruh di tengah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan mau menyatakan kepada bangsa umat pilihannya. Aku hadir, aku ada di tengah-tengah kamu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku memelihara hidupmu. Nah, seolah-olah begitu Bapak Ibu. Walaupun kita melihat bagaimana bangsa ini begitu keras kepala. Ketika Tuhan mencoba mereka dan membentuk mereka menjadi umat pilihan Allah. Melalui berbagai pergumulan hidup. Mereka tidak tahan. Mereka memberontak. Mereka melawan. Bahkan hampir melempari Musa dengan batu. Tapi penyertaan Tuhan tetap menyertai mereka. Nah Bapak Ibu di sini kita melihat kembali Allah tidak berubah di dalam kasih-Nya. Dia hadir di tengah pergumulan umatnya. Hanya di tengah perjalanan mereka untuk dibentuk menjadi umat Allah yang siap memasuki tanah Kanaan. Berbagai pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Kadang tidak ada air. Kemudian Tuhan menghadirkan melalui Musa berbicara kepada bukit batu. Dan keluar air. Ketika mereka kehabisan makanan roti, Tuhan menghadirkan mana. Bukankah itu semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Oh jelas, ya. Tidak terbantahkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah Immanuel dalam kehidupan mereka. Bangsa ini begitu berulang kali memberontak. Bahkan ketika Musa ada di atas gunung Sinai, di mana Tuhan sedang mempersiapkan firman yang khusus bagi mereka.
Justru di bawah mereka memberontak. Mereka menyembah patung lembu emas. Tuhan marah memang. Sebagian di antara orang itu akhirnya binasa. Tetapi kebanyakan tidak. Kenapa? Tuhan masih mengasihi mereka. Yang menunjukkan penyertaan Tuhan. Walaupun pada akhirnya satu generasi musnah. Karena pemberontakan mereka luar biasa. Ada yang hampir mereka kembali ke Mesir. Kembali ke perbudakan. Bahkan Tuhan sebenarnya mengasihi mereka. Memilih mereka menjadi umat Allah yang khusus. Bapak Ibu, itulah kasih Allah. Dan itulah yang disebut dengan Immanuel. Allah beserta kita. Dan benarlah yang dikatakan Alkitab. Aku tidak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Ya, itu sekali lagi tidak terbantahkan. Dan puncaknya Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa itu? Immanuel, yaitu Allah betul-betul hadir secara fisik. Pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria dan Yusuf. Walaupun kalau kita baca kitab yang lainnya, Maria mulai awalnya kurang percaya. Kenapa dia belum bersuami? Tetapi malaikat meneguhkan dia. Anak yang dilahirkan dari Roh Kudus. Dan menamainya Yesus. Dan di dalam Matius ini dinamainya Immanuel. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kondisi manusia tidak ada solusi. Apa itu? Dosa. Manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi Allah menunjukkan aku ada. Bahkan mati untuk manusia berdosa. Untuk saudara dan saya. Apakah itu bukan kasih Tuhan? Jelas kasih Tuhan yang luar biasa. Yang tak terkira dan tak terpikirkan oleh manusia. Menyelesaikan dosa mereka. Melalui kehadiran Yesus yang diberi nama Immanuel. Allah menunjukkan Allah hadir. Datang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa yang menjijikkan. Dan sebenarnya Allah tidak bisa melihat. Bahkan dia rela mati. Yang sebenarnya di dalam diri Yesus ada kuasa untuk melepaskan diri. Tetapi bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya sebagai bentuk dia bersama kita di tengah-tengah pergumulan yang tak pernah bisa kita selesaikan sebenarnya. Itulah Allah. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita, apakah kita menyaksikan penyertaan Allah? Menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Semestinya tidak. Bahkan seorang penulis mengatakan, dengan bukti-bukti tadi, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia sejak penciptaan sampai kelahiran Yesus, bahkan sampai sekarang. Dia berkata, tidak masuk akal manusia meragukan penyertaan Allah. Manusia, anak-anak Tuhan khususnya, meragukan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting bagi kita. Tidak sedikit orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan. Meninggalkan Tuhan dengan tidak beribadah. Percaya kepada kepercayaan yang lain. Atau marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Mungkinkah karena mereka belum memahami betapa dalamnya pemahaman Immanuel. Allah menyertai. Mungkinkah karena mereka belum mempelajari dengan menyelidiki Alkitab dan merenungkannya. Atau mungkin mereka menjadi orang Kristen seperti, maaf kalau saya katakan, iman seperti anak kecil. Bagi mereka adalah doa harus dikabulkan. Itu yang membuktikan Allah mengasihi mereka. Allah menyertai mereka. Semestinya kita belajar dewasa. Kadang Tuhan tidak menjawab doa kita karena Dia tahu yang lebih baik dan Dia berikan untuk kita dibanding dengan kita.
Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kadang juga di tengah-tengah kedangkalan iman kita, kita tidak mengerti apa yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal berapa, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ketika Tuhan menghajar kita, tidak sedikit orang Kristen yang kecewa dan mengatakan Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak menyertai. Atau seperti Abraham, Tuhan menguji agar iman kita bertumbuh. Tidak sedikit orang Kristen marah ketika Tuhan menguji mereka. Ayub memberikan contoh yang baik. Sekalipun habis-habisan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Khususnya di tengah pandemi Bapak Ibu. Apakah kita masih yakin Tuhan menyertai kita? Tuhan selalu bersama dengan kita. Atau Bapak Ibu bertanya, kalau Tuhan bersama dengan kita, kenapa pandemi ini hampir 2 tahun? Kalau Bapak Ibu juga tanya sama saya tidak tahu. Paling kita menduga. Dan kita tetap yakin bahwa dia sedang bekerja dan menyertai kita. Dia membiarkan ini karena kelalaian manusia, itu dugaan kita. Atau dugaan yang lain. Tapi yang pasti dan yakinlah, seperti bukti-bukti dari firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kepada PB. Allah tidak pernah sekali meninggalkan manusia. Ia selalu beserta dengan kita. Dan yakinlah itu. Dan biar itu meneguhkan kita di tengah menjalani berbagai permasalahan kehidupan kita. Salah satunya masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali firman-Mu meneguhkan kami. Ribuan tahunnya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan manusia. Bahkan di tengah kejatuhan yang paling dalam manusia, jatuh di dalam dosa, Engkau pun memberikan solusi. Engkau pun menangani masalah-masalah supaya manusia itu bisa kuat, bisa tahan, bisa melewatinya. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi sering kami lupakan. Ampuni kami. Khususnya bagi kami di tengah krisis ini. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Membuat kami meragukan kasih Tuhan. Teguhkan kami yang lemah ini. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada pokok-pokok doa nanti, silakan berdoa bersama keluarga. Terima kasih.